Halo para murid setia Sekte Karma The Series, berjumpa lagi dengan leluhur sekte kesayangan kalian. Bagaimana kabar kalian semua? Apakah hari ini kalian sudah siap untuk membuka gulungan kisah epik dari Renegade Immortal Wang Lin? Bayangkan, Wang Lin berdiri dengan jubah putih bersihnya yang legendaris, rambut putih panjangnya tergerai indah, dan wajahnya yang setenang dan sedingin gunung es yang menjulang tinggi. Dia memandang dunia dengan tatapan yang menyimpan ribuan tahun perjalanan dan pemahaman. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita dengarkan dengan saksama gulungan ini. Serap setiap pemahaman yang bisa kalian dapatkan, dan mari kita selami kisahnya bersama-sama. Ayo kita mulai. Di tengah gurun tandus yang membawa aroma kematian, Wang Lin mengenakan jubah kultivator putih abu-abu yang megah, dengan atribut di jubahnya dan rambut putih panjang terurai, melesat bagai kilat. Pikirannya dikuasai oleh aura pembantaian yang berasal dari buah Ascension yang baru saja ia dapatkan. Kecepatannya luar biasa. Tapi gurun ini bukanlah tempat yang ramah. Tiba-tiba, bumi di bawah kakinya bergetar hebat. Tanpa peringatan, ribuan paku tanah berwarna kuning tajam melesat keluar dari permukaan yang retak, mencoba menusuknya dari segala arah. Dengan refleks seorang kultivator berpengalaman, Wang Lin dengan gesit menghindari serangan mendadak itu. Namun, bahaya yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Dari dalam tanah yang terbelah, dua sosok aneh merangkak keluar. Yang satu adalah seorang lelaki tua yang kurus kering, kulitnya pucat, seperti mayat, dan gerakannya aneh, menyerupai serangga yang menjijikan. Di sampingnya, seorang wanita dengan tato api aneh yang menyala di wajahnya, menatap Wang Lin dengan tatapan penuh kebencian dan keserakahan. Mereka adalah pemburu, mengincar buah Ascension yang dimiliki Wang Lin. Wanita itu tertawa sinis. "Serahkan buah Ascension itu, dan kami mungkin akan membiarkan mayatmu utuh." Lelaki tua itu hanya terkekeh. Suaranya serak dan menakutkan. Mereka jelas meremehkan Wang Lin, menganggapnya hanya seorang junior yang beruntung. Tanpa banyak bicara, lelaki tua itu membuka mulutnya dan menyemburkan bola nanah hijau raksasa yang berbau busuk. Dengan cepat mengurung Wang Lin di dalamnya, berniat untuk melarutkannya perlahan. Mereka mengira pertarungan sudah selesai, tapi mereka telah membuat kesalahan fatal. Di dalam bola nanah yang korosif, mata Wang Lin yang tadinya tenang, kini berkilat dengan niat membunuh yang dingin. Dia bukanlah mangsa, dialah pemangsanya. Dengan satu pikiran, dia mengaktifkan kekuatan terlarangnya. Jari kematian, sebuah jari spektral raksasa terbentuk di luar bola, memancarkan aura kematian yang pekat dan menusuk ke arah lelaki tua itu. Terkejut, lelaki tua itu mencoba menghindar, tapi sudah terlambat. Jari itu menembus pertahanannya dengan mudah. Pada saat yang sama, Wang Lin melepaskan serangan lain, cambuk jiwa. Sebuah cambuk tak terlihat yang terbuat dari energi jiwa melesat ke arah sang wanita, mengabaikan semua pertahanan fisiknya, dan langsung menyerang jiwanya. Jeritan kesakitan yang mengerikan bergema di seluruh gurun. Wanita itu memegangi kepalanya. Matanya melotot saat jiwanya terkoyak. Lelaki tua itu menatap lubang di dadanya dengan tak percaya, sebelum tubuhnya hancur menjadi debu. Dengan ledakan energi spiritual yang dahsyat, Wang Lin menghancurkan bola nanah dari dalam. Dia berdiri tegak, jubahnya berkibar tanpa satu goresan pun. Dalam sekejap, dia telah membalikkan keadaan, meledakkan musuhnya yang sombong menjadi debu dan angin. Hanya menyisakan keheningan yang mencekam di gurun kematian. Pertarungan ini hanyalah awal dari jalan berdarah yang harus dia tempuh. Langit berubah kelam. Awan hitam tebal bergulung-gulung seolah menelan seluruh cahaya. Guntur menggelegar membelah keheningan. Bukan pertanda hujan, melainkan kedatangan sosok penuh dendam. Dari balik awan, sesosok pemuda berjubah hitam legam muncul. Tawanya menggema penuh kegilaan dan kebencian. Dia adalah Hu Pao, murid masa lalu Wang Lin yang kini telah berubah menjadi monster. Di sekelilingnya, jutaan jiwa menjerit. Wajah mereka penuh derita, membentuk pasukan arwah yang mengerikan. Ambisinya jelas, dia ingin menjadi kaisar iblis. Di hadapan pemandangan mengerikan itu, Wang Lin berdiri tenang. Jubah kultivator putih abu-abunya yang megah berkibar lembut,
dengan atribut kuno yang bersinar samar. Rambut putihnya yang panjang terurai kontras dengan kegelapan di sekelilingnya. Tatapannya tajam, namun tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Hu Pao menatap Wang Lin dengan mata yang menyala-nyala karena benci. "Wang Lin, masih ingat aku?" Suara Hu Pao serak dan penuh amarah. "10 tahun yang lalu, aku hanyalah bayanganmu. Tapi lihat sekarang, kau hanyalah seekor semut di hadapanku," teriaknya. Suaranya diperkuat oleh jeritan jutaan jiwa di belakangnya. Wang Lin hanya menatapnya. Bibirnya menggumamkan nama itu dengan nada yang sulit diartikan. Hu Pao mendengar namanya disebut dengan begitu tenang, membuat Hu Pao semakin murka. "Aku disiksa di penjara bawah tanah. Setiap hari, setiap jam, aku merasakan penderitaan yang tak terbayangkan. Di mana kau saat itu? Di mana kau saat aku membutuhkanmu?" Hu Pao melepaskan semua rasa sakit dan pengkhianatan yang dia rasakan selama bertahun-tahun. Dia menyalahkan Wang Lin atas semua nasib buruk yang menimpanya, mengubah penderitaannya menjadi kekuatan gelap. Tujuannya sekarang adalah menyegel jiwa Wang Lin, menggunakan esensinya sebagai langkah terakhir untuk menjadi kaisar iblis sejati. Dengan jutaan fragmen jiwa yang dia kumpulkan, dia yakin kemenangannya sudah di depan mata. Namun Wang Lin, dengan kebijaksanaan pada kultivasinya yang sudah ratusan tahun, melihat menembus topeng kemarahan Hu Pao. "Kau tidak ingin membunuhku karena dendam kan Hu Pao?" kata Wang Lin dengan suara yang dalam dan jelas. "Kau hanya takut kehilangan kendali atas mantra yang bahkan tidak sepenuhnya kau pahami." Ucapan Wang Lin menusuk langsung ke jantung ketakutan Hu Pao. Tawa gilanya berhenti sejenak, digantikan oleh keraguan. Benar, kekuatan yang dia miliki begitu besar hingga terasa asing, dan dia takut kekuatan itu akan berbalik menelannya. Saat itulah Wang Lin perlahan mengangkat tangan kanannya. Di telapak tangannya, sebuah simbol kuno yang rumit mulai bersinar dengan cahaya keemasan yang lembut namun sangat kuat. Seketika, sebuah keajaiban terjadi. Jutaan jiwa yang tadinya menjerit dan siap merobek Wang Lin atas perintah Hu Pao tiba-tiba terdiam. Wajah-wajah penuh derita itu kini menatap simbol di tangan Wang Lin dengan ekspresi tak percaya, yang kemudian berubah menjadi rasa hormat yang dalam. Satu persatu, jutaan jiwa itu membungkuk di udara, memberikan hormat tertinggi kepada tuan mereka yang sejati. Hu Pao terbelalak ngeri. "Tidak mungkin, mereka adalah pasukanku. Aku yang mengendalikan mereka," teriaknya panik. Tapi kenyataan pahit terpampang di depannya. Wang Lin adalah pewaris asli sekte pemurnian jiwa, garis keturunan yang memiliki otoritas mutlak atas semua arwah. Kekuatan yang Hu Pao curi dan kumpulkan dengan susah payah, pada akhirnya tetap tunduk pada pemilik aslinya. Tanpa sepatah kata pun, Wang Lin mengibaskan tangannya. Dari kehampaan, sebuah bendera hitam raksasa muncul. Itulah bendera 1 miliar jiwa, artefak legendaris sekte tersebut. Dengan satu kibasan lembut, bendera itu melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Jiwa-jiwa yang tadinya tunduk pada Wang Lin, kini berbalik, menyatu menjadi gelombang tsunami spiritual yang dahsyat, dan menerjang ke arah Hu Pao. Hu Pao yang sombong, bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Dia ditelan hidup-hidup oleh pasukan yang dia banggakan, lenyap tanpa jejak, dihancurkan oleh kekuatannya sendiri. Setelah Hu Pao lenyap, langit perlahan kembali cerah. Jutaan jiwa itu kembali ke dalam bendera 1 miliar jiwa, menyisakan keheningan. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Tatapannya kini tertuju pada sebuah menara hitam legam yang menjulang tinggi di kejauhan. Di bawah menara itu, berdiri sesosok pria tua dengan zirah hitam pekat, menatapnya dengan tatapan yang penuh misteri. Setelah melewati berbagai rintangan, perjalanan Wang Lin kini membawanya ke depan sebuah menara hitam yang menjulang tinggi, penuh dengan aura kuno yang menakutkan. Menara ini dijaga oleh seorang pria tua misterius berzirah hitam legam, yang jelas bukan lawan sembarangan. Pertarungan yang akan menentukan nasib Wang Lin pun tak terhindarkan lagi. Di hadapan menara, Wang Lin berdiri tegap. Dia mengenakan jubah kultivator putih abu-abu yang megah, dengan sulaman atribut yang bersinar redup, sementara rambut putih panjangnya terurai di terpa angin. Di seberangnya, sang penjaga menara, seorang pria tua dengan aura kematian,
menatapnya tajam. Tanpa basa-basi, pertarungan tingkat tinggi pun dimulai. Penjaga itu menggerakkan tangannya, dan seketika langit menjadi gelap. Dia memanggil sebuah tornado hitam raksasa yang berputar dahsyat, menyedot segala sesuatu di sekitarnya. Angin puyuh itu bergerak maju, mengancam akan melenyapkan Wang Lin dari muka bumi. Namun, Wang Lin tetap tenang. Dengan satu gerakan tangan, dia memanggil kekuatan Dao miliknya. Di atas langit, sebuah sungai cahaya yang maha luas muncul, membentang dari ufuk ke ufuk. Inilah sungai Dao milik Wang Lin. Melihat serangannya tak berarti, sang penjaga meningkatkan kekuatannya. Tornado hitam itu lenyap, digantikan oleh pemandangan yang lebih mengerikan. Awan hitam berkumpul, dan dari dalamnya, petir hitam menyambar-nyambar dengan ganas, diikuti oleh hujan ribuan pedang tajam yang menghujam ke arah Wang Lin. Setiap pedang membawa niat membunuh yang luar biasa. Menghadapi serangan gabungan yang mematikan ini, Wang Lin tidak gentar. Dia tidak lagi hanya mengendalikan sungainya, tetapi memilih untuk menyatu dengannya. Sungai Dao di langit bergejolak hebat, lalu berubah wujud. Airnya membentuk sisik, cakar, dan kepala agung. Dalam sekejap, sungai itu menjelma menjadi seekor naga raksasa yang luar biasa besar. Sisiknya berkilauan dengan cahaya Dao. Wang Lin berdiri gagah di atas kepala naga itu, seolah menjadi dewa penguasa air. Dengan raungan yang mengguncang langit dan bumi, naga air raksasa itu melesat maju, menelan semua petir hitam dan hujan pedang tanpa sisa. Pertarungan elemen telah mencapai puncaknya. Sang penjaga tua tahu bahwa serangan biasa tidak akan mampu mengalahkan Wang Lin yang kini menyatu dengan naga dewata. Dengan raut wajah serius, dia menekan dadanya. Armor hitamnya terbuka, dan dari dalamnya, dia menarik keluar sebuah sabit iblis raksasa yang diselimuti aura hitam pekat. Sabit itu seolah hidup, berdenyut dengan kekuatan jahat yang bisa merobek jiwa. Langit di belakangnya seakan terbelah, memunculkan ilusi iblis bertanduk raksasa yang tertawa menyeramkan. Ini adalah kartu truf sang penjaga. Namun, Wang Lin juga memiliki kekuatan pamungkasnya sendiri. Dia memejamkan mata sejenak, memfokuskan seluruh energinya. Saat matanya terbuka, aura yang berbeda, aura yang jauh lebih kuno dan agung, terpancar dari tubuhnya. Dia mengangkat tangannya, dan seberkas energi pedang yang luar biasa murni dan kuat berkumpul di telapak tangannya. Ini bukan kekuatan pedang biasa, melainkan energi pedang suci milik Ling Tianhou. Sebuah kekuatan legendaris yang kekuatannya setara dengan seorang Alsir. Di belakang Wang Lin, bayangan samar seorang pria agung, Ling Tianhou sendiri, muncul seolah memberikan restunya. Dua kekuatan absolut kini saling berhadapan. Sabit iblis melawan energi pedang suci. Dengan teriakan yang menggetarkan semesta, keduanya melepaskan serangan pamungkas mereka. Sabit iblis melesat, meninggalkan jejak kegelapan yang membelah ruang. Energi pedang Ling Tianhou juga meluncur, bersinar terang seperti bintang yang mampu menghapus segala kejahatan. Saat kedua serangan itu bertemu di tengah, dunia seakan berhenti berputar. Ledakan energi yang tak terbayangkan terjadi. Langit benar-benar terbelah dua. Ilusi iblis bertanduk meraung kesakitan saat cahaya suci dari energi pedang mengenainya. Dalam sekejap, sabit iblis yang menakutkan itu retak, lalu hancur berkeping-keping menjadi debu. Namun, kekuatan energi pedang Ling Tianhou belum habis. Setelah menghancurkan sabit itu, sisa energinya terus melesat maju, tak terbendung, dan menghantam menara hitam di belakang sang penjaga dengan kekuatan penuh. Seluruh menara bergetar hebat, seolah akan runtuh kapan saja. Di hadapannya, menara iblis hitam menjulang tinggi, dan energi iblis yang pekat mulai merasuki penjaga tua menara itu. Tubuh sang penjaga membengkak, kulitnya menghitam, dan tanduk iblis mulai tumbuh di kepalanya. Aura iblis yang menakutkan menyebar ke segala arah, mengubahnya menjadi raksasa iblis sejati yang haus darah. Kekuatannya meningkat drastis, jauh melampaui apapun yang pernah dihadapi Wang Lin sebelumnya. Wang Lin sadar betul, pertarungan ini tidak bisa dimenangkan dengan cara biasa. Kekuatan lawannya sudah di luar nalar. Dalam situasi putus asa, sebuah kenangan muncul di benaknya. Metode ekstrem yang diajarkan oleh Yao Xixu. Sebuah metode pengorbanan yang berbahaya, namun menjadi satu-satunya harapan. Tanpa ragu,
Wang Lin mengeluarkan sebuah pil berwarna merah darah yang berdenyut-denyut. Itulah pil jiwa darah. Dengan tekad bulat, ia menelan pil itu. Seketika, energi di dalam tubuhnya bergejolak hebat. Matanya memerah, dan seluruh tubuhnya mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah pertaruhan terakhirnya. Wang Lin memusatkan seluruh kekuatan yang ia miliki. Jiwa asalnya, seluruh energi surgawi di dalam tubuhnya, bahkan fisiknya sendiri. Dia mengubah dirinya menjadi bom hidup. Dengan teriakan yang mengguncang langit dan bumi, Wang Lin meledakkan dirinya sendiri. Ledakan dahsyat berwarna putih dan merah darah melanda segalanya, menciptakan gelombang kejut raksasa yang meratakan tanah di sekitarnya. Menara hitam yang kokoh itu retak, lalu runtuh berkeping-keping. Raksasa iblis itu, yang terperangkap di pusat ledakan, tidak sempat bereaksi. Tubuhnya hancur lebur tanpa sisa, dimusnahkan oleh kekuatan pengorbanan diri Wang Lin. Setelah ledakan mereda, yang tersisa hanyalah kawah raksasa dan keheningan yang mencekam. Namun, di tengah kehancuran itu, secercah harapan muncul. Setetes darah berwarna biru misterius melayang di udara. Darah itu bergetar, lalu mulai meregenerasi diri dengan cepat. Dalam sekejap mata, setetes darah itu membentuk kembali wujud Wang Lin, persis seperti sebelumnya. Ini adalah efek ajaib dari pil jiwa darah. Meski nyaris tidak punya energi tersisa, Wang Lin tidak membuang waktu. Dia segera meraih tas penyimpanannya yang terlempar tak jauh dari sana. Dia tahu, makhluk mengerikan di dalam reruntuhan menara bisa sadar kapan saja. Dengan sisa tenaganya, Wang Lin mengaktifkan teknik teleportasi dan menghilang dalam sekejap. Melesat menuju satu-satunya tempat aman yang bisa ia pikirkan, kota iblis langit. Namun, bahaya belum berakhir. Saat dia melarikan diri, sesosok bayangan tiba-tiba muncul dan mengejarnya dengan kecepatan luar biasa. Pria itu tampak sangat mirip dengan Ling Tianho, musuh bebuyutannya. Tetapi dengan wajah yang jauh lebih muda dan aura yang lebih kuat, Wang Lin yang kelelahan tidak mungkin bisa melawannya. Dalam keputusasaan terakhir, Wang Lin mengirimkan panggilan darurat melalui esensi darahnya, memohon bantuan kepada entitas agung yang bersemayam di kota iblis langit. Dia memanggil nama Bei Luo, sang setan kuno. Seketika, langit di atas kota iblis langit berubah menjadi merah darah. Sebuah kekuatan kuno yang maha dahsyat turun dari langit, meminjam esensi darah Wang Lin untuk memanifestasikan dirinya. Sosok raksasa dari setan kuno muncul di belakang Wang Lin, menjadi perisai yang melindunginya dari kejaran maut. Perjalanan Wang Lin masih sangat panjang, dan pertarungan ini hanyalah awal dari cobaan yang lebih besar. Nah, cerita bersambung murid-murid terbaik Sekte Karma The Series. Apakah kalian merasakan peningkatan kultivasi kalian? Semoga kultivasi kalian meningkat pesat ya. Karena kedepannya, leluhur akan mengajarkan apa itu Dao, apa itu spiritual, apa itu esensi, apa itu karma, apa itu hidup dan mati, dan apa itu reinkarnasi. Baiklah para murid sekalian, sampai jumpa di gulungan berikutnya. Supaya Sekte Karma The Series tetap eksis, dukung Sekte dengan cara like, berikan komentar, dan subscribe Leluhur Tua Karma. The Series undur diri karena setelah ini leluhur akan melaksanakan kultivasi tertutup. Bye-bye.